Di situ Pak Syaroni bilang menerima semua masukan dan kritik tersebut dan dia ngerasa memang harus ada yang dievaluasi dan diubah dari gaya komunikasi publiknya. Yang dia tahu ternyata memang waktu itu tidak peka ya dalam keadaan seperti itu gitu. Oke, menarik banget. Nih gue ada cerita yang gimana ya, ya sedikit lucu lah ya. Baru kemarin gue ditelepon langsung sama Pak Ahmad Syaroninya. Waktu ditelepon tuh gue mikir ini ada apa lagi. Nggak habis-habis dan ternyata nggak ke situ arahnya. Jadi dia nelpon dan dia mau komunikasi langsung ke gue gitu. Jadi emang orangnya langsung nelpon gue. Nah dalam percakapan via telepon itu gue sampaikan beberapa kritik dan masukan masyarakat atas apa yang terjadi, karena dia pengen tahu kan sebenarnya kayak gimana sih gambarannya. Ya gue jelasin apa yang membuat masyarakat emosi, membuat masyarakat marah dan lain sebagainya. Nah di situ Pak Syaroni bilang menerima semua masukan dan kritik tersebut dan dia ngerasa memang harus ada yang dievaluasi dan diubah dari gaya komunikasi publiknya. Yang dia tahu ternyata memang waktu itu tidak peka ya dalam keadaan seperti itu gitu loh. Jadi ke depan dia mau ngubah itu. Terus urusan penjarahan dia semua sudah mengikhlaskan apa yang terjadi kata dia. Dan semoga jadi pelajaran bukan cuma buat dia sendiri tapi buat pejabat publik, buat masyarakat dan lain sebagainya. Terus masalah keluar negeri juga gue tanyain ke Pak Ahmad Syaroni karena waktu itu melalui Bang Deddy Sumargo ya kita mau diskusi langsung gitu ya, karena kita butuh tuh Pak Ahmad Syaroni ngomong langsung dan gue pikir dia nggak akan diam atau apa gitu. Dan ternyata memang niat awalnya dia pengen ngomong langsung gitu. Dia sempat keluar negeri memang ke Singapura tapi urusan kerjaan kata dia, dan 2 hari atau 3 hari sebelum aksi penjarahan itu dia udah di Jakarta. Nah sampai di Jakarta yang niatnya kita mau ngobrol langsung gitu ya, mau di podcastin atau apapun gitu untuk menjelaskan duduk perkara segala macam, ada yang terjadi sama keluarganya beliau dan ya dia bilang demi keselamatan keluarganya waktu itu terpaksa dia diam. Nah gue nggak tahu ya, mungkin dia yang bisa ngejelasin lah. Dia juga nitip maaf kepada masyarakat Indonesia atas apa yang dia lakukan atau dia ucapkan, nggak ada niat buruk katanya. Dan gue bilang ya kalau mau minta maaf langsung Anda sendiri Pak ke publik gitu. Dan dia bilang dalam waktu dekat atau apa gitu ya dia mau muncul ke publik, tapi untuk sekarang fokus memulihkan keadaan keluarganya dulu, orang-orang terdekatnya, anak istrinya. Dia pasti nanti juga akan muncul lagi di publik dan pengen jadi pribadi yang berbeda lah kata dia, sambil mengevaluasi apapun kesalahan dia di periode itu. Itu sih kurang lebih gambaran percakapan kami di telepon. Gue bilang ke beliau ya nothing personal kalau gue pribadi ke Pak Ahmad Syaroni ya. Kalaupun terlalu keras ya minta maaf Pak. Cuman ya emang waktu itu publik berharap banget ada pembicaraan di situ atau ada penjelasan di situ, ada perminta maafan di situ. Dan waktu itu kita juga kaget kenapa Anda tidak muncul gitu, dan udah dijelaskan tadi. Itu sih kalau gue ya, karena mau marah-marah terus, mau emosi terus ya, memelihara kebencian tuh gak akan ada selesainya sih menurut gue. Dan gue apresiasi dia mau komunikasi langsung ke gue. Nggak untuk hal-hal lain, dan dia pikir dia butuh ngobrol langsung supaya tahu gambarannya seperti apa dan tahu bagaimana dia berbenah ke depannya. Itu sih kalau kalian nanya bagaimana Pak Syaroni. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.